Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Sartika. Saya berasal dari SD Negeri 007 Muntai, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi video dalam rangka menunaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Dalam hal ini saya akan mewawancarai beberapa kepala sekolah terdekat di daerah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Dewi, sehat Bu Dewi. Alhamdulillah. Bapak, kenalkan saya dari CGP Angkatan 10. Kebetulan ada tugas nih, demonstrasi kontekstual untuk melakukan wawancara terhadap Bapak sebagai pimpinan di SMK 1 ya. Iya, betul. Ya, dalam tugas ini ada beberapa pertanyaan mengenai bagaimana cara Bapak dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang pernah Bapak lakukan di sekolah. Gitu. Selanjutnya Pak, ini ada beberapa pertanyaan Pak ya. Apakah Bapak bersedia Pak? Insya Allah bersedia Bu. Ya, Bu. Terima kasih Pak ya. Tapi maaf ya Bu ya, ruangannya agak berisik ya Bu ya. Iya. Oke. Terima kasih ya Pak atas waktu kesempatannya. Baik, kita mulai untuk yang pertama ya Pak. Ya. Selama ini menurut Bapak bagaimana cara Bapak dalam menjadi kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak? Apakah kasus itu berupa dilema etika atau bujukan moral Pak? Oke Bu ya, terima kasih sebenarnya saya diberi kesempatan ini Bu ya. Tentunya sebagai pimpinan kita selalu dihadapkan pada proses pengambilan keputusan. Ya memang beberapa keputusan itu menyangkut tanpa disadari masuk pada dilema etika dan bujukan moral juga. Ya di situ itulah kadang-kadang muncullah agak keraguan-raguan, tetapi sebagai seorang pimpinan tetap harus pengambilan keputusan itu diambil. Kira-kira kasus seperti apa, bisakah Bapak menggambarkan atau memberi salah satu contoh kasus yang pernah ada gitu yang menyangkut dengan mereka? Mungkin ini ya Bu ya, salah satunya adalah kasus di mana kita kan tahu Bu, bahwa dulu itu kita Karena ada 4 paradigma, juga kita melakukan 9 langkah dalam mengambil keputusan. Selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya, kira-kira dalam menjalankan pengambilan keputusan itu, terutama kasus di mana ada dua, salah satu kasus ada 2 kepentingan sama-sama benar, gitu Pak. Kemudian ada di mana kasus itu sama-sama benar, kemudian ada nilai kebajikan. Bagaimana Bapak cara mengambil keputusan itu? Pertama, karena kita tadi ya nilai-nilai kebajikan itu kan seperti yang kita ketahui bersama bahwa nilai-nilai kebenaran yang kita yakini bersama benar, tetapi karena sama-sama benar tetapi bertentangan. Nah, pertentangan itulah kemudian tadi berprinsip pada prinsip pengambilan keputusan, kemudian kita juga menggunakan paradigma keputusan, kemudian juga langkah-langkahnya. Pertama saya cari fakta dulu. Saya mencari fakta fakta yang benar yang salah. Kemudian juga menimbang dari berbagai pihak langkah-langkahnya, kemudian juga menimbang benar dan salah. Selain itu juga kita cek lagi apakah ada trilemanya juga, apakah ada mungkin solusi yang lain juga. Setelah kita mengetahui benar dan salahnya, kemudian kita juga mengetahui menimbang dari berbagai pihak, kita akan menggali dari berbagai pihak juga, kemudian juga menilai benar salah, kemudian juga dalam proses pengambilan keputusan kita juga sudah menggunakan trilema. Apakah trilema itu ada solusi yang lain? Kemudian setelah mengambil keputusan tak lupa saya juga mengadakan refleksi Bu. Jadi setelah melakukan keputusan itu apakah saya refleksikan lagi apakah ini sudah sesuai atau tidak? Itu tadi.
Jadi dalam mengambil keputusan itu, apakah Bapak berkolaborasi atau tidak dengan pihak-pihak lain, contohnya ketua siapa gitu, adakah seseorang yang di dalam pengambilan keputusan memang seorang pemimpin harus pengambilan keputusan, tetapi di sini adalah saat kolaborasinya, saat saya mencari fakta-fakta tadi. Kan dalam prinsip langkah-langkah pengambilan keputusan, pertama yang dicari adalah fakta-fakta bagaimana, kemudian pihak-pihak yang terkait, kemudian kita mengecek benar salah. Itu pasti saya juga salah satunya mengecek dari secara berkolaborasi dengan pihak-pihak stakeholder terkait. Kemudian Pak, kira-kira ada nggak tantangan atau tantangan dalam pengambilan keputusan itu Pak? Tantangannya sebenarnya dari awal memang di dilema etika tadi. Ya, saat kita muncul dilema etika, kemudian rujukan moral apakah benar atau salah, itulah sebenarnya tantangan awalnya. Namun tadi kita menggunakan paradigma pengambilan keputusan, prinsip pengambilan keputusan dan langkah-langkah pengambilan keputusan, akhirnya tetap diambil keputusan meskipun setiap keputusan itu pasti tidak 100% benar. Pasti ada yang kurang, tetapi tetap kita harus tetap mengambil keputusan. Kira-kira Pak, ada nggak jadwal tertentu Pak dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu? Kalau terjadwalkan khusus, ini tergantung kasusnya Bu. Kalau misalnya di bagaimana cara guru mengajar, bagaimana pendekatan guru, itu saya kalau di SMK ada Kombel belajar, komunitas belajar guru. Jadi pada saat komunitas belajar itulah kita sama-sama sharing juga. Tetapi kita juga kan dari kondisional tertentu, ada kondisi-kondisi tertentu memang tidak terjadwalkan juga. Iya. Tapi kalau melalui Kombel insya Allah terjadwal. Karena kasus itu datang kita tidak bisa tidak bisa prediksi ya, Pak. Kemudian Pak, kira-kira faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dalam membantu Bapak untuk mengambil keputusan? Kira-kira apa faktor-faktor yang mempermudah Bapak gitu loh? Faktor-faktor yang mempermudah pertama yaitu semakin kita banyak ilmu, semakin kita tahu nilai-nilai kebajikan yang lebih luas. Jadi nilai-nilai kebajikan itu tidak hanya sempit atau sedikit, tetapi semakin kita banyak pengetahuan, wawasan, kita semakin banyak nilai-nilai kebajikan. Jadi dalam proses menimbang-nimbang tadi kita bisa lebih tahu. Kemudian juga faktor yang lain tentu saja kolaborasi. Ya, kita tidak bisa pengambilan keputusan kadang-kadang sendiri, juga tetap ingat kita tetap harus berkolaborasi dengan pihak lain. Iya, kira-kira ada nggak seseorang yang di sekolah Bapak itu yang bisa membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Ada nggak seseorang yang dekat atau yang memberi solusi, bisa membantu Bapak gitu? Kira-kira ada nggak? Alhamdulillah semua membantu Bu ya. Jadi di sini jadi di sini sesuai kasusnya. Jadi sesuai kasusnya. Jadi kalau misalnya kasus A mungkin berhubungan dengan si A, kasus B berhubungan dengan si B. Jadi alhamdulillah semua berkolaborasi. Jadi tidak tertentu siapa orangnya, semua punya peran, semua punya pertimbangan. Baik Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran yang dapat dipetik oleh Bapak dari pengalaman yang telah Bapak dari Bapak cara mengambil keputusan itu, kira-kira apa ya Pak? Pembelajarannya adalah bahwa tidak semua keputusan itu ada min plusnya. Kita tidak bisa menyenangkan semua hati orang. Jadi pasti suatu keputusan itu ada min plusnya, ada yang tidak suka juga, tetapi kita tetap harus berani mengambil keputusan. Dan keputusan itulah mudah-mudahan yang terbaik, meskipun kadang-kadang terbaik untuk saat itu, belum tentu masa depan kedepannya lebih baik lagi, tetapi tetap harus diambil keputusan karena tadi kita tidak bisa memuaskan orang. Iya, tidak bisa kita memuaskan. Iya, itu kita tapi intinya kita tetap berkolaborasi juga dan tetap harus berani mengambil keputusan. Iya. Oke Pak, baik. Hanya itu saja Pak yang perlu saya ajukan pertanyaan mengenai pengambilan keputusan terhadap sekolah Bapak. Sungguh luar biasa Pak ya. Luar biasa, bagaimana merupakan satu inspirasi itu buat saya ya, sebagai seorang
baru ya, dalam seorang pimpinan yang baru, itu merupakan salah satu inspirasi buat saya dalam praktek pengambilan keputusan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.